Shalom Bapak Ibu Saudara dalam berkat puasa. Bisa berbagai pergumulan yang kita hadapi, yang kita alami sampai kita mengambil waktu untuk puasa, untuk menantikan pertolongan dari Tuhan. Firman Tuhan yang bagaikan pelita dan terang adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita sambut firman-Nya dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sumber kekuatan dan pertolongan kami mengucap syukur karena Engkau berkenan kami boleh merenungkan bagian daripada firman-Mu yang akan kami baca sebentar. Kami sungguh menantikan karya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami sungguh-sungguh dikuatkan olehnya. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan. Firman-Nya berkata demikian. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itulah firman Tuhan dari Injil Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18. Sobatku dalam kemurahan Allah, mari sejenak merenungkan dan menghayati hakikat berpuasa yang diminta oleh firman-Nya. Yang pertama, puasa tidak boleh menjadi pameran kesalehan rohani kita. Kalau kita sampai mengambil keputusan untuk berpuasa, ujilah niat hati kita itu di hadapan Allah. Apakah kita hendak memamerkan hidup kerohanian kita kepada dunia ini, atau kita ingin hanya Allah yang memperhatikan, Allah yang maha tahu saja, yang boleh tahu apa sesungguhnya yang sedang terjadi atas diri kita. Hanya kepada Allah saja kita mengadu dan membiarkan Allah bertindak. Yang kedua, berpuasa adalah salah satu cara yang ditawarkan oleh firman Tuhan untuk membentuk pola hidup beriman kita yang sehat, yakni keseimbangan perhatian kita kepada Tuhan, keseimbangan perhatian kita kepada orang lain, dan keseimbangan perhatian kita kepada diri kita sendiri.
Keseriusan kita berpuasa sangat boleh sampai bertindak masuk kamar, lalu pintu kamar kita kunci, kemudian kita bersimpuh di pojok untuk berseru sepenuh hati kepada Allah. Berapa lama kita akan bersembunyi seperti itu? Kita juga harus sadar ada tanggung jawab sosial di tengah-tengah puasa kita itu. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah puasa kita? Ketika pada saat yang sama kita sadar ada sesama kita yang membutuhkan tindakan sosial, sentuhan sosial. Lakukanlah sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Sepertinya kita juga tidak boleh lengah atas keadaan diri kita dalam segala aspeknya ketika kita sedang berpuasa. Ada waktu kita harus menjaga kesehatan kita, ada waktu untuk menjaga kebersihan diri kita, ada waktu untuk memenuhi kebutuhan diri kita. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Tuhan, mari kita jaga, kita lakukan, dan kita hayati puasa kita. Jangan sampai menjadi pameran kesalehan rohani kita tanpa makna. Biarlah puasa kita tetap membuat relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, dan relasi kita dengan diri kita sendiri itu seimbang. Dengan begitu kita hidup sejahtera seperti yang dirancang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.